Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal, akan membacakan orasi yang berjudul Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Saudara-saudara, bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah seperti banyaknya kasus korupsi, pengangguran, penganiayaan terhadap TKI dan TKW, tawuran pelajar, dan yang paling mengerikan adalah menurunnya jiwa nasionalisme. Ditambah lagi permasalahan pandemi COVID-19 yang menyita perhatian kita. Budaya barat dianggap lebih modern sehingga melupakan budaya sendiri. Kemerosotan nilai luhur bangsa terjadi hampir pada semua generasi muda, baik di kota maupun di desa. Sebenarnya yang terjadi bukanlah penurunan semangat nasionalisme, tapi penurunan jumlah kaum muda yang peka terhadap kesadaran nasionalisme. Saudara-saudara, ketika kelompok kaum muda meributkan soal selebritis yang sedang terkena kasus perceraian, atau tentang grup konser, musik idola, atau tentang gaya hidup yang modern, maka kedatangan kaum muda lainnya yang membawa topik nasionalisme kadang dikatakan tidak gaul, sok pintar, dan topik yang dianggap terlalu berat untuk difikirkan. Ketika kaum muda ini berusaha untuk memupuk semangat nasionalismenya agar tidak luntur, berbagai media justru berondong dengan info-info hiburan dan sinetron-sinetron yang bahkan tak ada kontribusinya terhadap kemaslahatan publik. Belum lagi desakan ekonomi keluarga yang menuntut kaum muda untuk memperbaiki derajat hidup keluarganya yang merana. Bagaimana mau memikirkan tentang nasionalisme sedangkan isi perut untuk hari esok saja masih tak tentu wujudnya? Yang tak kalah tragisnya, kaum muda yang berasal dari kalangan berada juga sudah terlalu sibuk memenuhi tuntutan orang lain untuk membantu memikirkan tentang masa depan usaha keluarganya, sehingga tak ada lagi waktu untuk memikirkan tentang semangat nasionalisme. Saudara-saudara, ketika orang tua, kalangan pendidik, pejabat, dan pemerintah menunjukkan gejala yang memprihatinkan tentang kesadaran nasionalismenya, maka kaum muda kebingungan karena kehilangan figur nasionalis. Semakin sedikit sosok yang bisa menjadi contoh nyata untuk diteladani dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme itu. Apa yang bisa ditiru ketika kekayaan tambang dan sumber minyak Indonesia yang begitu melimpah ruah justru diserahkan kepada pihak asing untuk dikelola? Bagaimana mungkin kesadaran nasionalisme itu bisa terbentuk ketika pejabat negara yang seharusnya adalah seorang abdi negara dan pelayan masyarakat justru sibuk berupaya untuk meningkatkan citra diri dan memperkaya diri sendiri? Bagaimana bisa berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa ketika para pemimpin justru sibuk mencari massa? Bagaimana bisa menghargai jasa para pahlawan ketika pelajaran sejarah, Pancasila, dan kewarganegaraan dianggap sebagai ilmu sampingan yang nilainya tak berharga dibandingkan pelajaran ujian nasional? Bukankah itu semua menjadikan kita semakin mengalami krisis nasionalisme? Hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita berbenah diri. Kita sebagai generasi muda wajib menumbuhkan jiwa nasionalisme yang sudah mulai pudar ini. Bahkan hal yang bisa kita lakukan agar jiwa nasionalisme ini tetap menyala bahkan membakar semangat kita sebagai seorang santri, jangan hanya berpangku tangan. Bergeraklah, mempenglah. Kalau bukan kita yang mencintai negeri ini, siapa lagi? Mulailah dari sendiri. Mulailah dari hal yang paling kecil. Mulailah hari ini.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Saudara-saudara, bangga terhadap Indonesia bukan sombong, tapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat pada merah putih bukan syirik, tapi ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki bangsa Indonesia. Bendera merah putih adalah harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Koruptor tidak akan melakukan korupsi jika mau bercermin kepada diri sendiri, bangsa, dan pada sang saka merah putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.